Saudara-saudari, pencinta renungan harian Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada. Renungan harian hari ini diambil dari Injil Yohanes, bab 11 ayat 19 sampai 27. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kalau orang bertamu di suatu rumah, tentu dia berharap agar tuan rumah mau menemuinya, ngobrol dengannya, dan bukan sibuk menyiapkan makanan atau hidangan bagi dirinya. Karena kalau demikian, dia merasa kurang dihargai oleh sang tuan rumah. Menyediakan hidangan untuk tamu itu baik, tetapi terlalu sibuk menyiapkan hidangan sampai tidak punya waktu untuk menemui tamu, itu juga kurang bijaksana. Hal yang sama juga dialami oleh Yesus ketika berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Saat berkunjung ke rumah mereka, Marta sibuk melayani Yesus dan para muridnya, sehingga tidak mempunyai waktu untuk menemui atau ngobrol dengan Yesus. Sementara Maria mau menemui Yesus, duduk ngobrol dengan Yesus dan mendengarkan sabda Yesus. Hal inilah yang membuat Marta tidak suka terhadap sikap Maria, saudarinya, karena dia sibuk melayani Yesus dan para muridnya. Tetapi Maria, saudarinya, malah duduk ngobrol dengan Yesus. Ini yang membuat dia protes kepada Yesus. Tetapi Yesus malah menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Dengan mengatakan hal ini, sama sekali Yesus tidak bermaksud merendahkan apa yang dilakukan oleh Marta. Dia hanya mengajak Marta bersikap bijaksana. Tidak hanya menyibukkan diri dengan melayani Yesus, dengan bekerja, tetapi hendaknya juga punya waktu untuk duduk dekat kaki Yesus, berbicara, ngobrol dari hati ke hati dengan Yesus, dan mendengarkan sabdanya. Apalagi Yesus tidak selalu hadir di rumahnya, maka kesempatan untuk bertemu dengan Yesus hendaknya digunakan untuk ngobrol, berbicara dari hati ke hati dengan Yesus, menimba kekuatan rohani dari Yesus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti Marta, tak jarang kita tercekam atau asik dengan pekerjaan kita, sehingga kita lupa dan tidak punya waktu untuk duduk dekat kaki Tuhan Yesus, berdialog dengan Tuhan dalam doa, dan mendengarkan sabdanya. Maka, tak jarang kalau kita kelelahan dan putus asa, manakala kita menemui kesulitan dan masalah dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Sebaliknya, tak jarang kita hanya menghabiskan waktu kita hanya untuk doa dan kegiatan rohani, sampai melupakan waktu kerja dan jawab kita sebagai orang tua maupun anggota keluarga, sehingga keluarga kita terlantar. Karena itu para saudara, penting menyeimbangkan antara aktivitas doa dan kerja atau karya. Tidak hanya menekankan aktivitas yang satu dan melupakan aktivitas yang lain, tetapi melakukan keduanya secara proporsional,
secara seimbang, karena aktivitas yang satu berkaitan dengan aktivitas yang lain. Doa yang sejati memberikan dorongan atau semangat serta kekuatan untuk berkarya, mengarahkan dan membimbing kita sehingga karya kita dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjiwai karya sehingga semuanya dilaksanakan semata-mata demi cinta kita kepada Tuhan. Sebaliknya, karya yang sejati, pekerjaan yang sejati, mendorong kita untuk menyadari kehadiran dan kasih Allah di dalam karya pelayanan kita. Membuat orang memuji, bersyukur, bergantung dan berserah kepada Allah. Doa tanpa karya itu bukan doa yang sejati, tetapi suatu pelarian. Karya tanpa doa itu bukan karya yang sejati, tetapi lebih pada kesibukan atau karya sosial belaka. Bila ada kesulitan dan tantangan, orang mudah jatuh dan putus asa. Semoga kita dapat menyeimbangkan antara doa dan karya yang kita lakukan, sehingga kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajar kami untuk dapat menyeimbangkan aktivitas doa dan karya. Tidak hanya menekankan aktivitas yang satu dan melupakan aktivitas yang lain, melainkan melakukan keduanya secara proporsional. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati Anda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.